Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Masih huwus ya. Ini belum ada peningkatan status hukum, tapi yang ada adalah semakin banyak orang yang keluar untuk membicarakan hal ini, baik yang menuntut Pak Jokowi, atau baik orang-orang yang menjelaskan begitu bagaimana WUS ini bisa terjadi, kemudian Jokowi tidak bersalah dan lain sebagainya. Tetapi ya sebetulnya kalau kita melihat kepada tindak pidana itu biasanya sekecil apapun dugaan awal yang tertuduh kepada seseorang itu biasanya langsung diproses tuh. Kenapa? Karena tindak pidana itu adalah perlawanan terhadap negara, bukan perlawanan terhadap individu. Nah, di dalam kasus WUS ini indikasi adanya tindak pidana itu sangat terbuka lebar. Apalagi tindak pidananya adalah tindak pidana korupsi. Jadi itu sudah menantang negara. Nah, makanya kenapa kalau misalkan kita lihat di dalam kasus-kasus pidana itu kan tidak ada yang namanya perdamaian begitu, nggak ada. Itu meskipun korban biasanya memaafkan, tetapi proses hukum itu terus berlanjut karena memang prinsipnya secara filosofis yang dirugikan adalah marwahnya negara. Nah, sekarang kita ini memang sedih ya tatkala negara itu diobok-obok oleh orang yang namanya Jokowi. Sampai saat ini seakan-akan negara ini lumpuh tatkala menghadapi Jokowi ini. Nah, mungkin ya dengan banyaknya narasi di dalam YouTube, kemudian tema yang semakin berkembang, itu akan memberikan tekanan kepada beberapa pihak, atau mungkin terjadi akumulasi tertentu yang kita tidak tahu nanti akan meledaknya dari mana tuh, sehingga Jokowi ini mau tidak mau akan diadili, minimalnya akan diselidiki begitu. Nah, kita akan menyaksikan sekarang apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD mengenai penyelidikan atau seharusnya ini ada upaya hukum ya untuk mengadili kasus WUS siapapun yang terlibat di situ. Dan nanti juga kita akan mendengarkan Pak Amin Rais ya, karena perkataan Pak Amin Rais yang ini menarik. Kita akan saksikan dulu perkataannya Pak Mahfud MD ini. WUS. Oke. Isu kereta cepat WUS mencuat karena Menteri Keuangan Purbaya tiba-tiba mengatakan bahwa pemerintah tidak mau membayar hutang WUS dari APBN. Ya. Sebelum itu tersiar juga rapat kerja Komisi 6 DPR dengan direksi PT Kereta Api Indonesia yang menimbulkan kecemasan tentang kerugian dan utang WUS yang kewajiban bayar bunganya saja sudah mencapai lebih dari 2 triliun. Oke, sebentar ya. Uang 2 triliun itu jangan dianggap sedikit. Ya, itu kemarin kita lihat juga Bandara Kertajati yang sepi, itu biayanya 2 triliun sekian. Jadi kalau misalkan ini akan mengakibatkan pembayaran bunga hutang sampai 80 atau 100 tahun, malah kalau terjadi restrukturisasi itu akan terus-menerus demikian karena memang pasar dari WUS ini tidak ada. Itu kita bisa membangun beberapa bandara-bandara kecil begitu, dan itu lebih efektif secara transportasi begitu ya, lebih visible daripada WUS ini. Sementara pemasukan dari tiket hanya 1,5 triliun rupiah per tahun. Ya. Karena statement Pak Purbaya dan suara Komisi 6 DPR itu, masyarakat yang tadinya tidak terlalu peduli dengan WUS menjadi heboh, kaget. Ternyata ada masalah serius yang kemudian tidak bisa disembunyikan lagi. Ya, sejak tanggal 13 Oktober 2025 misalnya, menggelegar berita-berita yang beredar luas beberapa tahun yang lalu bahwa penanganan WUS sejak awalnya memang tidak beres. Nah, itu. Selain isu biaya dan utang yang begitu besar, ada juga isu pengalihan kontrak dengan Jepang ke Cina. Oke. Ada isu pemecatan pejabat yang tidak setuju dengan proyek itu. Nah. Ada isu dugaan markup. Ada isu proyek busuk dan sebagainya. Nah, itu ya. Itu adalah
data-data faktual itu betul adanya apa yang disebutkan tadi. Lah kemudian seenaknya saja pihak Jokowi atau orang-orang yang membela Jokowi itu mengatakan ini adalah prestasinya Jokowi. Lah prestasi dari mana? Ini harus diusut. Melalui podcast Terus Terang edisi 14 Oktober, saya ikut mengulas gonjang-ganjing kereta api cepat Wus ini. Saya sendiri mengambil sumber berita yang sudah tersiar luas, terutama dari program Prime Dialog Nusantara TV edisi 13 Oktober 2025 yang menghadirkan dua narsum yang bukan hanya ahli, melainkan juga salah satunya ikut dilibatkan untuk menilai proyek itu sejak awal, yaitu Agus Pambagio dan Antoni Budiawan. Oke. Nah, itulah yang kemarin seharusnya didengarkan betul dan KPK seharusnya mulai melakukan penyelidikan, dan kedua orang ini itu sudah menunjuk nama. Siapa? Jokowi itu sendiri. Nah kemudian sekali lagi saya katakan tadi, kenapa negara ini menjadi seolah-olah lumpuh tatkala berhadapan dengan Jokowi itu. Oke lah misalkan kalau ijazah palsu itu ya dianggap sebagai suatu tema yang mengada-ada, masa ini juga mau dianggap sebagai tema yang mengada-ada? Orangnya sudah berbicara begitu. Ini harus berbenah kita ini sebagai bangsa ya. Seorang teman, saya juga mendapat kiriman artikel yang ditulis oleh Agustinus Edi Kristianto, biasa dikenal sebagai AEK. Tulisan yang sepertinya menjelaskan adanya jebakan maut dari kontrak Wus itu menarik untuk direnungi agar kita tahu ranjau-ranjau yang menghadang kita dalam mencari penyelesaian. AEK yang menulis artikel tanggal 17 Oktober 2025 dengan judul Petaka Kereta Cepat itu memulai cerita tentang postingan atau status di akun pribadinya tanggal 11 Oktober 2021, 4 tahun yang lalu, bahwa proyek Wus ini bakal menjadi bom waktu. Tunggu saja berapa tahun lagi bakal meledak. Itu ditulis sebagai status pada 11 Oktober tahun 2021. Dan sekarang ini 4 tahun kemudian sejak 13 Oktober 2025 betul kereta Wus mulai meledak. Nah ini perlu dijadikan catatan. Jadi orang-orang ahli begitu ya, itu kan seharusnya dipakai itu di dalam proyek strategis nasional supaya ya tidak terjadi seperti Wus ini. Nah kemudian kalau misalkan orang-orang ahli itu sudah mengatakan ini program memang bermasalah dan masalahnya itu banyak, tetapi masih diputuskan untuk berjalan oleh Jokowi, maka patut diduga di situ ada kepentingan lain yang masuk. Yang mana ya kalau misalkan kita melihat sebuah negara itu tidak akan bisa lepas dari politikus, tidak akan bisa lepas dari pengusaha. Jadi pengusaha itu membutuhkan membutuhkan kelonggaran aturan di dalam usaha mereka, itu pengusaha tuh. Jadi kebijakan-kebijakan yang menguntungkan para pengusaha. Politikus ini membutuhkan suntikan dana dari pengusaha ini untuk apa? Untuk biaya politik. Nah nanti yang menjadi korban apa? Yang menjadi korban itu ya BUMN, uang negara tuh. Karena pada akhirnya pengusaha-pengusaha besar itu tahu bahwa uang yang mudah didapat dan uang yang cepat didapat itu ya dari APBN, dari pemerintah, nanti berupa proyek-proyek itu. Nah pada akhirnya kalau APBN yang menjadi korban karena sebagai korban korban kebijakan balas budi politikus kepada pengusaha, akhirnya yang menjadi korban yang sebetul-betulnya korban siapa? Masyarakat. Karena BUMN itu bukan BUMN, APBN. Karena APBN itu memang mengambil uangnya dari mana lagi kalau bukan kebanyakannya dari masyarakat. Kalaupun nanti masyarakat sudah tercekik, sudah tidak bisa memberikan kontribusi lebih, nanti mengambilnya akan dari sumber daya alam negara tersebut. Nah inilah yang terjadi sekarang di Indonesia. Terasa sekali, terutama di dalam pemerintahannya Jokowi 10 tahun kemarin. Itu terlihat sekali begitu. Coba kita lihat sekarang ya, iklim bisnis UMKM rakyat kecil itu tercekik tuh, sepi iklim bisnisnya. Kenapa? Karena memang tidak ada regulasi yang melindungi ekonomi rakyat bawah. Sedangkan kalau kita melihat pembangunan dari kelas
atas itu terus-menerus berkembang. Makanya kalau misalkan dikatakan Indonesia ini ada penurunan kelas menengah, itu tidak bisa dianggap sebagai angin lalu begitu. Itu memang betul-betul terjadi. Gara-gara apa? Gara-gara kebijakan yang diambil. Nah, ini harus ada penyelidikannya. Karena kalau misalkan tidak diselidiki, pada akhirnya tadi Indonesia itu akhirnya hanya bertekuk lutut di bawah kakinya Jokowi, dan itu sangat terasa sama kita. Masa kita sebagai bangsa mau dibeginikan begitu ya sama orang yang namanya Jokowi itu? Ada beberapa hal yang bisa dinukil dari tulisan AEK ini. Begini, dalam proyek itu saham Indonesia sebesar 60%, sedangkan saham Cina 40%. Tetapi pejabat strategisnya didominasi oleh pihak Cina, seperti Preskomnya, direktur keuangannya, dan direktur tekniknya. Sekarang ini Cina sudah mulai mendapat keuntungan dari pengadaan besi yang dikirim dari Provinsi Guangxi, Cina ke Indonesia sebesar 5.550 metrik ton. Sedangkan Indonesia masih menanggung utang yang bunganya saja sangat besar. Ada juga catatan. Nah, itu data ya. Dan data ini memang orang-orang yang memiliki ekspertis di dalamnya itu akan lebih akurat tatkala mengeluarkan data. Ya kalau saya apa siapa begitu ya bisa mengeluarkan data seperti itu, nggak tahu. Bukan berarti tidak bisa mencari, ya bisa saja mencari, cuman lama, dan itu bukan ekspertis saya. Cuman ala kulli hal dari apa yang kita lihat di sini, setiap kerugian yang ditanggung oleh satu pihak itu akan menjadi keuntungan bagi pihak yang lain. Itu memang sudah hukum keseimbangan ekonomi sudah demikian. Nah, sekarang kalau misalkan dikatakan oleh Pak Mahfud MD tadi, menukil dari tulisan data yang dikeluarkan oleh Pak Eka tadi, ini sudah jelas ada yang diuntungkan. Yang diuntungkan siapa? Pihak China. Nah, sedangkan kita nih sebagai bangsa Indonesia sampai sekarang hanya mengeluarkan bunganya saja keteteran begitu. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya berarti kan secara tidak langsung begitu masyarakat Indonesia atau hasil bumi atau sumber daya alamnya Indonesia itu ditarik tuh ke China. Dalam kata lain, warga Indonesia setor ke China. Ya, dalam kata lain, kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia itu sudah terancam kalau ini terus-menerus dibiarkan. Apalagi kalau ditambahkan mau ada kereta cepat tambahan begitu ke Surabaya. Ini nanti akan kita bahas pada video tersendiri begitu ya, tentang hal itu. Cuman ini menjadi sebuah kegelisahan anak bangsa begitu ya. Tatkala kejadian porak-poranda seperti ini yang bisa mengancam kedaulatan bangsa Indonesia, kedaulatan negara, dibiarkan. Semuanya seakan bertekuk lutut begitu di hadapan Jokowi. Menjijikan. Dari riset thepeoplesmap.net bahwa dari 39.000 lapangan kerja yang dibutuhkan, dijanjikan 24.000-nya untuk pekerja lokal dari Indonesia. Tapi dalam prakteknya mayoritas manajemen top level adalah ekspatriat Cina. Sedangkan yang dari Indonesia sebagian besar hanyalah buruh-buruh kecilnya. Itu juga sama, pengambil kebijakan, kemudian pengontrol kebijakan, itu pada akhirnya kalau diambil dari ekspatriat China, sekali lagi ini juga menggadaikan kehormatan bangsa Indonesia. Jadi kalau misalkan dulu ya pertama kali apa kedua kali begitu ya Jokowi maju sebagai presiden, kita langsung melihat kan banyak imigran China ya. Saya tidak mengatakan China sebagai etnis ya, karena China sebagai etnis itu kalau dia sudah ada di Indonesia ya dia warga negara Indonesia. Mereka harus punya patriotisme Indonesia begitu. Saya punya beberapa teman Chinese juga, nggak jadi masalah. Saya mengatakan China di sini sebagai negara, bukan sebagai etnis. Jadi tatkala mereka itu masuk ke Indonesia, kemudian warga negara China ini banyak yang menjadi atau menempati posisi strategis di dalam proyek pemerintahan ini menjadi kacau balau. Bukan hanya kerugian negara, tetapi marwah bangsa Indonesia juga digadaikan. Seolah-olah kita itu tidak bisa berdiri di negeri sendiri. Nah, kemudian kan dulu juga banyak ya laporan-laporan media begitu yang mengatakan banyak pekerja dari China yang masuk, kemudian bahkan ada pabrik yang tulisannya China semua, Chinese semua tulisannya begitu. Nah, ini bermasalah bagi kedaulatan bangsa Indonesia yang memang kalau kita itu mau
bangsa Indonesia ini berdaulat sebagaimana cita-cita kita sebagai bangsa, sebagai negara Indonesia. Ini kacau ya. Saya berharap begitu orang-orang yang besar ini yang punya kekuatan sedikit-sedikit ini bersatu dulu lah. Untuk apa? Untuk meminta Jokowi bertanggung jawab. Urusan menghukum atau tidak menghukum kan urusan nanti begitu, bukan urusan sekarang. Yang penting ini harus ada dulu nih masuk penyelidikannya, karena kalau tidak dibiarkan, Jokowi itu tidak berdiri sendiri. Dia itu di belakangnya banyak juga backingannya. Ini akan terus berlanjut seperti ini dan tinggal tunggu saja waktunya. Kalau sekarang baru dari satu proyek begitu ya, sudah kelihatan boroknya, yaitu WUS ini, kita lihat 5, 10, 20 tahun ke depan akan menjadi apa bangsa Indonesia ini kalau misalkan dibiarkan terus-menerus pengelolaan negara itu seperti yang dipakai oleh Jokowi dan orang-orang yang di belakangnya. Tahu jelas isi kontrak Indonesia dan Cina dalam proyek WUS ini. Bahkan dalam sebuah wawancara di televisi, seorang anggota DPR mengatakan tidak tahu isi kontraknya. Tentu ini bisa dimaklumi karena sang anggota DPR masih baru dan tidak ikut ketika proyek itu dibuat beberapa tahun lalu. Tetapi masalahnya, apakah DPR menyimpan dokumen kontrak tersebut? Apakah dokumen kontrak tersebut bisa diakses oleh publik secara utuh? Pertanyaan ini penting. Karena kabarnya sesuai dengan kebijakan RRC, banyak hal yang harus dirahasiakan dalam kontrak bisnisnya dengan negara-negara lain, sehingga sulit untuk diketahui isinya yang detail. Nah, sebagai proyek negara seharusnya itu tidak terjadi. Ya, seharusnya ada, meskipun dikatakan ini bisnis to bisnis. Pada akhirnya ini mengganggu stabilitas negara Indonesia, baik dari segi ekonomi ataupun dari segi kedaulatan. Itu harus dibuka semua tuh. Mari kita tanya, bisakah kita membaca kontrak itu sekarang? Sebuah lembaga bernama Deutsche Welle mempublikasikan hasil studinya pada 31 Maret 2021 dengan tajuk China's Secret Loans to Developing Nations Pose Problems Study Finds. Deutsche Welle meneliti 142 perjanjian Bank Cina dengan 24 negara-negara berkembang yang ternyata memuat hal-hal sebagai berikut nih. Satu, menarik ini. Klausul paling utama adalah kerahasiaan isi kontrak. Yang kedua, pemberi pinjaman, dalam hal ini bank-bank Cina, mempengaruhi kebijakan ekonomi dan luar negeri negara-negara penerima pinjaman. Tiga, sebentar, itulah yang kita maksud ya, dari apa? Dari membahayakan kedaulatan bangsa Indonesia. Itu ada tuh, itu studi ya yang dilakukan, yang mana seharusnya negara itu lebih menghargai hasil studi. Hasil studi ini betul-betul ada. Kalau memang kita ingin Indonesia ini berjalan baik dalam waktu yang panjang begitu. Itu yang kedua tuh ya, itu penting sekali. Kemudian yang ketiga apa ini? Dari 90% kontrak yang diteliti, ternyata berisi ketentuan bahwa Cina dapat mengakhiri kontrak dan menuntut pengembalian jika terjadi perubahan kebijakan atau perubahan hukum yang signifikan di negara-negara peminjam. Ada juga ketentuan tentang keharusan memberi prioritas kepada Bank Cina atas kreditur lainnya. Misalnya jika terjadi pilot atau restrukturisasi. Sebentar. Ini sudah perang ekonomi ya. Dan kita ada di dalam posisi yang terjajah ini, bukan pada posisi negosiator yang memiliki posisi kuat begitu dalam hal ini. Memang kalau misalkan dikatakan nanti B2B ya, bisnis to bisnis, itu yang namanya pemerintah China itu tidak bisa masuk secara langsung. Tetapi kalau misalkan ada klausul di sebelahnya seperti ini, mau apa? Ya, nanti kalau misalkan pihak arbitrase internasional itu sudah mengatakan China bisa masuk, dan itu juga nanti berkaitan dengan geopolitik, nanti akan berkaitan dengan Indonesia seperti apa posisi tawar jadi dalam geopolitik. Ini sangat membahayakan sekali, yang mana seharusnya memang ditutup begitu. Peluang ini harusnya ditutup. Ya, kita berdaulatlah sebagai negara begitu. Ini membahayakan. Celaka ini ya, Jokowi itu ancur-ancuran. Yang kelima, jika terjadi pemutusan hubungan diplomatik, maka negara peminjam atau debitur dianggap prestasi. Yang keenam, dari dokumen kontrak yang diteliti itu ada sebanyak 30% yang memuat ketentuan bahwa negara peminjam atau debitur wajib menyetor agunan di tempat khusus yang dipegang oleh pemerintah Cina. Sebentar ya. Dari poin yang kelima tadi berarti kan tidak bisa pilot tuh.
Ya, ini one prestasi misalkan. Oke, ini adalah BUMN, sebuah apa ya, katakanlah meskipun dia lembaga negara tapi kan dia lembaga bisnis begitu ya. Dia adalah sebuah institusi bisnis. Itu kemudian tidak bisa membayar kewajibannya, itu nanti akan dianggap one prestasi yang mana bukan pilot begitu. Dan one prestasi ini siapa yang harus bertanggung jawab di sana? Ya balik lagi negara yang harus bertanggung jawab. Nah, kalau misalkan negara bertanggung jawab itu kemudian ya penanggungan one prestasi ini nanti dituntut ada material, ada imaterial dan lain sebagainya, bisa habis Indonesia ini. Yang di Lego itu bisa jadi sumber daya alam yang strategis begitu. Dan kalau memang sedari awal ya proyeknya ini dibangun dan dirancang untuk seperti itu, ya memang itu tinggal menunggu bom waktu kan. Seperti misalkan WUS ini sedari awal memang dia sudah dirancang untuk merugi. Kenapa? Karena memang para para ilmuwan, para ahli sudah mengatakan ini tidak visible, ini tidak bisa dijalankan begitu. Ini adalah bom waktu yang suatu waktu akan meledak dan sudah meledak sekarang, atau minimal percikannya sudah terlihat sekarang itu. Nah, tapi masih terus ditetapkan demikian dengan kontrak-kontrak yang tadi, meskipun ini bukan kontrak yang khusus di Indonesia, tapi kontrak yang dipelajari oleh Will tadi ya, sebuah badan penelitian begitu. Ini disengaja memang untuk tidak bisa membayar, untuk fail. Nah, kalau misalkan tadi ini sudah disengaja untuk fail, untuk tidak mampu bayar, kemudian di bawahnya itu sudah ada ketentuan-ketentuan yang mana diantaranya tadi dianggap prestasi, apalagi nanti misalkan ada prioritas dan lain sebagainya. Ini memang diset untuk China sebagai negara, bukan sebagai etnis begitu ya, masuk ke Indonesia mengganggu kedaulatan bangsa ini. Akhirnya kita dan anak-anak kita nggak bakalan kebagian apa-apa. Karena sekali lagi ya, dalam posisi geopolitik, nasionalisme itu ini tidak dihargai begitu. Karena mereka melihat ya itu sebagai halaman bagi mereka, bagi orang-orang yang memiliki daya tawar yang tinggi di dalam percaturan politik global begitu. Tidak dilihat Indonesia sebagai Indonesia, enggak, dilihat sebagai halaman mereka saja. Dan yang dilakukan sekarang, penetrasi dari mereka itu sedang kita rasakan. Jika terjadi kebangkrutan, maka pihak Cina bisa menyita aset yang diagunkan itu. Tuh. Berdasar butir ini, bisa saja di dalam agungan itu memuat ketentuan seperti yang berakibat terjadinya pengambilan pelabuhan di Sri Lanka karena dianggap gagal bayar atau dianggap one prestasi. Dan yang terakhir, rahasia adalah paling penting dalam kontrak-kontrak dengan Cina. Hutang pemerintah dianggap hutang rakyat, dan sepertinya rakyat tidak boleh meminta pertanggungjawaban pemerintahnya lebih dulu untuk menyelesaikan kontrak sesuai dengan isi perjanjian dan semua yang dijaminkan. Tentu kita harus memaklumi sikap pemerintah Cina yang mengatur begitu ketat untuk kontrak-kontraknya itu tidak dapat disalahkan begitu saja. Karena selain ada asas kebebasan dalam berkontrak, Cina juga mempunyai kepentingan-kepentingan nasionalnya dan meletakkan kepentingan nasional itu di atas akad atau kontrak tersebut. Nah, betul. Jadi mereka yang akhirnya punya bargaining position itu di mana? Di China. Mereka yang punya bargaining position. Padahal yang punya seharusnya begitu ya, kita tuan rumahnya, seharusnya kita yang punya bargaining position. Dan yang jadi permasalahan, kita nggak butuh-butuh amat ke dalam proyek ini, proyek WUS begitu, nggak butuh-butuh amat. Sebetulnya posisi kontrak itu seperti ini ya. Kalau misalkan yang mau dibangun di Indonesia itu apa? Misalkan pusat riset, misalkan begitu ya. Dan pusat riset ini kita mendatangkan ahli yang memang China bagus sekarang dari riset. Mendatangkan itu ahli-ahli dari China, kemudian kita membuat di sini sebuah institusi yang mumpuni untuk menjadi pusat riset dunia begitu. Kita membutuhkan uang dari mereka banyak sekali. Nggak jadi masalah, dalam kontraknya pun misalkan ada bunga ya 2 triliun sampai 4 triliun per tahun, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena harapan dari pusat riset ini bisa mengembalikan 10 sampai 20 kali utang yang kita dapatkan begitu. Ini strategis, kita memang membutuhkannya. Tanpa China kita tidak akan bisa mendapatkan itu. Misalkan dalam contoh yang saya bikin ini, pusat riset yang punya posisi internasional begitu ya, mendunia begitu. Tapi kalau WUS ini apa urgensinya? Tidak ada. Ya, itu bisa dipakai moda
moda transportasi dari Bandung ke Jakarta itu sudah banyak sekali pilihannya. Kemudian kenapa untuk sesuatu yang tidak seurgent itu mengambil kontrak dengan China yang mereka punya kepentingan nasional untuk menjaga kedaulatan negara mereka, katakanlah begitu, di atas tanah Indonesia kita menerima saja, padahal ini nggak butuh, kecuali kalau di belakangnya kita mau melihat ini jangan-jangan memang sedari awal yang namanya Jokowi ini itu sudah menjadi proksinya China sedari awal, atau orang-orang yang berada di belakang Jokowi ini. Dan masalahnya di mana? Masalahnya di dalam keutuhan negara. Ini berarti pengkhianat negara, begitu. Ini harus dilihat secara serius ya, karena missing pieces yang sudah ada kita lihat sekarang mengarah ke sana. Kecuali kalau Jokowi memang mau menjelaskan dan penjelasannya bisa diterima, begitu. Itu selesai permasalahan, tidak ada permasalahan. Tapi kalau seperti ini, mau jadi apa kita itu sebagai bangsa ya? Menyedihkan. Dan ini bisa dibenarkan dilakukan oleh setiap negara sesuai dengan aturan betul. General Agreement on Tariffs and Trade dan juga berdasar WTO, World Trade Organization. Ya, kitanya saja terlalu naif menerima itu, tahu mereka itu punya bargaining position yang sangat kuat dan kita dirugikan, dan proyeknya juga kita nggak butuh amat, begitu. Mau aja masuk. Ini mah membuka lebar pintu masuk mereka menghancurkan kedaulatan negara kita. Oleh sebab itu jika kita kalah dalam pembuatan kontrak yang kemudian mencekik, tentu kita tidak dapat hanya menyalahkan Cina, melainkan bisa menganggap bahwa pihak kita tidak becus memegang kebebasan setara dalam berkontrak dan abai terhadap kepentingan nasional sendiri. Bahkan mungkin saja koruptif seperti yang didugakan sampai saat ini. Nah itu saya tambahkan sekali lagi, jongos. Ya, jongosnya China bisa jadi. Sebagai negara saya katakan sekali lagi ya, bukan sebagai etnis. Untuk sebagai etnis mah nggak jadi masalah begitu. China, Arab nggak jadi masalah sebagai etnis itu. Ini sebagai negara. Inilah perlunya penyelidikan atas kasus ini. Para pemirsa, para pemilik dan pecinta tanah air Indonesia. Kasus ini harus diselesaikan bukan hanya secara politik, tetapi juga secara hukum. Nah, secara hukumnya dulu. Tujuannya adalah agar kedepannya tidak terjadi lagi hal yang seperti ini. Nah, itu. Agar tidak ada penggunaan kewenangan yang bergeser menjadi penyalahgunaan kewenangan atau détournement de pouvoir, atau bergeser menjadi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang diwariskan dari periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya. Nah, itu yang kita inginkan. Lembaga negara dan pemerintahan harus berfungsi sesuai dengan mandat konstitusionalnya dan harus didasari oleh tanggung jawab moral. Oke. Selesai. Terima kasih Pak Mahfud MD. Sangat jelas sekali ya. Nah, permasalahannya kan Pak Mahfud MD ini saat ini begitu tidak memiliki kewenangan itu. Dari mana kita harus mulai? Dari tekanan-tekanan masyarakat. Ini harus kita mulai. Jangan sampai isu WUS ini berhenti di tengah jalan, begitu ya. Mudah-mudahan bisa lama tuh, lebih lama daripada kasusnya ijazah palsu, dan mudah-mudahan lebih menarik ya, setiap hari harus dibuka fakta baru begitu supaya ada tekanan Jokowi ini biar setidaknya minimalnya diselidiki, karena ini sudah berbahaya. Kalau dibiarkan demikian Indonesia tidak akan tersisa begitu. Demikian ya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tadinya saya mau membuka videonya Pak Amin Rais tapi ternyata tidak sempat. Sudah habis waktunya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.